Nah, di itu konsultan? pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan. Karena kita bilang setiap coffee shop yang mungkin kita bilang bisa mempunyai masalah atau mungkin punya kekurangan dan akhirnya mereka bakal tutup atau kita bilang tutup sementara ya. Iya. Sebenarnya ada permasalahan saat untuk mencari konsumen baru atau mengembalikan konsumen yang lama, konsumen kita. Nah, ini dengan cara beberapa hal bisa kita coba, yaitu kita bakal lebih fokus ke promosi pastinya. Lebih fokus ke promosi. Sebenarnya kita untuk marketing itu banyak jalan nih. Seperti kita bilang, seperti ada sosial media kita bisa jalankan. Bahkan saat ini kita bisa menjadi content creator untuk media-media tersebut seperti YouTube, bisa Instagram, bisa, bahkan media-media sosial sekarang ini bisa diulik lebih dalam lagi. Gitu. Dan kita bisa mencoba untuk, let's say, bagian dari marketing itu sangat banyak nih. Wow, mantap sekali. Ya, ini dia adalah sosok dari Bung Irfan, Irfan Rifki, ya, seorang konsultan dan barista trainer. Ya, ini dia sedang menaiki tangga, saudara, kita lihat apa yang terjadi. Kocak sang kanan kiri, oke. Cari posisi, duduk, dan terdiam, sadar dan bergabung. Nah, ini dia Bung Irfan. Mungkin bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman yang mungkin belum mengenal Bung Irfan. Silakan memperkenalkan diri, Bung Irfan. Ya, sebelumnya sorry dulu ya sebentar ya. Jadi tadi ada kendala teknis ya. Oke. Ya, jadi biasa ya, karena perangkatnya kurang profesional, jadi kayak gitu. Jadi perkenalkan, nama saya Irfan dan saya sebagai barista trainer maupun coffee konsultan untuk coffee shop maupun resto gitu. Jadi kali ini kita bakal ngomongin apa nih? Berhubung Bung Irfan ini adalah konsultan dan barista trainer ya, yang saya kenal juga seringkali mengadakan talk show atau workshop event kopi ya bersama coffee shop di Semarang, mungkin juga luar Semarang ya. Itu gimana nih Bung tentang era baru ini? Mungkin terkait pandemi ini, pendapat Bung Irfan ya sebagai profesional di bidang kopi itu untuk era baru apa nih pendapatnya mengenai event yang akan dijalankan ke depannya? Jadi kalau untuk event yang bakal dijalankan ke depannya di era baru ini pastinya lebih modern ya, pastinya lebih berkaitan dengan teknologi. Karena kita lihat dulu minimal yang bisa kita lihat seperti let's say kita bilang virtual latte art atau mungkin kompetisi-kompetisi online yang ada dan lainnya. Dan saya bilang itu cukup menarik ya, dan itu cukup membuat semangat baru buat para barista, karena kita bilang kita nggak harus datang ke tempat perlombaan nih, kita bisa ikut kompetisi tersebut dan nantinya kita juga bisa menaikkan branding dari 3 sisi, yaitu 3 sisinya itu kita bisa mengangkat sisi dari baristanya, outletnya maupun coffee roastery-nya gitu. Oke. 3 sisi itu ya. Barista, kemudian apa? Kemudian ada outlet dan juga coffee roastery. Coffee roastery-nya. Oke. Iya. Nah, kemudian untuk yang saat ini mungkin Bung Irfan sedang kerjakan itu mungkin ada project apa dengan klien mana ke depan? Kemudian kalau untuk kali ini di bulan ini ya, wah kalau kita ngomongin project nih nanti jadi ini ya, jadi kayak apa ya? Kayak sombong nanti, jangan ya. Kalau untuk project sih ada beberapa di daerah Semarang dan sekitarnya. Jadi doakan saja, nanti memang ada beberapa outlet yang bakal buka. Dan pastinya nanti bakal kolaborasi juga sama PDI juga ya. Gitu. Dan di situ ada peran Bung Irfan ya, mungkin sebagai konsultan atau sebagai barista trainernya ya. Nah, kemudian mungkin proyeksi ke depan mengenai event dan lomba kopi itu seperti manual brewing kan kita tidak bisa online ya, tapi untuk latte art mungkin masih bisa. Nah, ini untuk yang memang masih belum bisa online itu proyeksinya
akan seperti apa nih, Bung Irfan? Ya, jadi saya lihat perkembangan dari kompetisi tiap kompetisinya, saya bilang dari rule and regulation maupun dari skill baristanya juga sudah mulai terasa. Kalau kita bilang lihat dari zaman-zaman dulu di tahun 2010-an, 2011-an, 2012-an, kita lihat kopi cuma mencari rasa yang let's say kita bilang yang enak lah, dalam artian acceptable untuk diminum, bagaimana cara menyeduhnya, dan sekarang kita bakal lebih mendetailkan di bidang atau di bidang produk ini, lebih tepatnya ke kopi ya pastinya. Jadi kita bilang nanti untuk kompetisi bakal lebih detail, aku bilang. Kalau menurut saya saya nanti bakal lebih detail, dan pastinya kita bilang dari sisi barista maupun dari sisi outlet bakal lebih mumpuni untuk mengikuti sebuah perlombaan. Iya sih, saya bilang seperti itu. Malah justru lebih detail ya, akan lebih detail. Lebih detail. Oh. Yap, karena dulu kita bilang di beberapa kompetisi, bahkan kita biasanya setiap kompetisi ada sponsor yang mengikuti ketakan produknya, tapi di kompetisi yang bakal datang nih, seperti let's say kita bilang kayak brewer bahkan kita bisa mencari air sendiri dengan kadar TDS-nya berapa, pH-nya berapa, dan bagaimana untuk brewingnya dan metodenya seperti apa, itu kan pastinya lebih detail nih. Nah, perkembangannya bakal seperti itu. Jadi kita bakal ngobrolin soal detailing dari produk gitu. Oke. Justru bisa lebih mendalami lagi ya mengenai faktor-faktor variabel-variabel penting yang ada di dalam lomba tersebut. Ini ada pertanyaan dari Francisca Elisa. Bung Irfan, gimana caranya untuk menarik konsumen lagi setelah kafe sempat tutup? Nah, itu pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan, karena kita bilang setiap coffee shop yang mungkin kita bilang bisa mempunyai masalah atau mungkin punya kekurangan dan akhirnya mereka bakal tutup atau kita bilang tutup sementara ya. Sebenarnya ada permasalahan saat untuk mencari konsumen baru atau mengembalikan konsumen yang lama, konsumen kita. Nah, ini dengan cara beberapa hal bisa kita coba, yaitu kita bakal lebih fokus ke promosi pastinya. Lebih fokus ke promosi. Sebenarnya kita untuk marketing itu banyak jalan nih. Seperti kita bilang, seperti ada sosial media kita bisa jalankan. Bahkan saat ini kita bisa menjadi content creator untuk media-media tersebut, seperti YouTube bisa, Instagram bisa, bahkan media-media sosial sekarang ini bisa diulik lebih dalam lagi. Gitu. Dan kita bisa mencoba untuk let's say bagian dari marketing itu sangat banyak nih. Let's say kita bilang merger di setiap aspek-aspek yang bisa kita merger atau bisa kita ajak kerjasama. Yang contohnya seperti yang lagi booming sekarang ini adalah mergernya coffee shop bersama anak-anak indie, seperti dengan distro, mungkin dengan komunitas tertentu, mungkin dengan suatu bidang tertentu yang akhirnya mereka menjadi konsumennya juga. Jadi ini sangat-sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak nih, di mana mereka punya usaha atau kepentingan tersendiri yang bisa menunjukkan tujuan yang sama gitu. Oke. Berarti justru saat ini adalah menjadi momentum ya bagi coffee shop atau kedai dan lain-lain untuk berkolaborasi ya dengan komunitas lain justru itu. Oke. Benar. Itu ya Mbak Francisca ya. Oke. Kemudian balik lagi nih untuk mungkin tips buat para barista ya. Nah ini dari tadi soalnya banyak banget yang komen suhu aing loh, Cem Irfan kumpul maneh ayo. Dulu itu kan baristanya Bung Irfan nih ya. Nah itu motivasi apa nih buat para barista yang mungkin sebelum pandemi sudah memiliki minat yang kuat untuk mengikuti event dan lomba-lomba seputar barista ya. Nah itu dari Bung Irfan sendiri mungkin ada motivasi dan tips. Jadi saya bilang sih untuk para barista atau mungkin ya untuk para kita bilang penyeduh kopi ya. Jadi kalau kita bilang barista nih kayaknya profesionalitasnya sangat tinggi nih. Kita bilang penyeduh kopi aja lah, yang bisa accept, bisa terima itu semua. Jadi buat para penyeduh kopi sih
saya bilang ini adalah momen di mana kita bisa menambah nilai atau value dalam profesionalitas kita, yaitu di bidang ini, bidang kopi ini, dengan cara media-media sosial yang sudah ada sekarang. Media sosial yang ada sekarang itu sebenarnya senjata kita untuk branding, bersenjata kita untuk unjuk gigi, senjata kita untuk mengikuti event-event juga. Bahkan kalau untuk motivasi di setiap perlombaan nih, kita bisa mencari sumber-sumber informasi dari media sosial juga gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan media sosial ini untuk semua hal sebenarnya. Dan kita bisa menerima informasi tersebut dengan cara kita masing-masing nih. Dan buat teman-teman barista pastinya saya bilang mencari tujuan karena gini Mas Aga, jadi buat teman-teman barista nih banyak punya tujuan masing-masing. Ada yang pengen menjadi, let's say kita bilang profesional barista, ada yang pengen menjadi barista trainer, ada yang pengen menjadi pemilik coffee shop mungkin, karena tujuannya masing-masing nih. Nah, di setiap tujuan itu sebenarnya kita bilang dasarnya sama. Kita butuh profesionalitas, dedikasi yang tinggi, dan disiplin. Itu salah satu cara untuk menuju ke tujuan kita di setiap barista itu. Gitu. Oke. Dalam kasus ini berarti pemanfaatan media sosial untuk self branding mungkin ya, self branding. Yes, self branding bisa, dan let's say kita bilang kalau self branding itu lebih ke diri kita pastinya. Cuma kita bilang untuk branding tersebut kita masih bisa mengikutkan beberapa aspek, beberapa sumber yang lain seperti kedai kita mungkin, atau mungkin produk-produk yang kita pakai mungkin, karena sebagai barista nih kita sebagai pembuat atau pembuat produk, di mana produk itu ada loh produk setengah jadi yang kita gunakan, seperti kita bisa bilang sirup mungkin, powder mungkin, itu sebagai kita juga sebagai media penjual atau media branding untuk yang lain juga. Gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang belum kejawab ternyata, Bung. Dari Lutfi Pranata Wibawa 19. Permisi, Bung Irfan, mau tanya, kalau cappuccino menggunakan kopi pure Arabica sama susu fresh milk, apakah ada pengaruh sendiri untuk kesehatan ya, Bung? Kesehatan. Nah, kalau ini masuknya ke ini nih, teknik lebih ke kandungan dari pangan ya. Iya. Nah, kandungan gizi juga. Ya, kalau kita ngomongin Arabica atau Robusta atau kopi yang lain, di mix sama susu atau dicampur sama susu sebenarnya nggak ada masalah ya, masalahnya ya. Iya. Untuk percampuran tersebut, karena kita bilang kopi tersebut, let's say kita bilang alami, cuma diproses dengan roasting, susu tersebut juga alami juga, jadi sebenarnya no problem. Kadang banyak orang yang menyamakan rasa asam di Arabica itu dengan asam lambung. Oh iya, benar. Banyak terjadi seperti itu. Iya, saya nggak kuat asam mas, karena saya ada asam lambung. Itu, let's say kita bilang itu kurang tepat. Untuk Arabica itu pasti ada rasa asamnya, tapi asam tersebut bukan asam untuk asam lambung, tapi asam bukan beda, tapi asam. Iya. Itu Bung Lutfi Pranata Wibawa. Fajar SATH, syarat yang harus dipenuhi untuk jadi HPV Mas, selain menguasai bidang kopi serta pengalaman di F&B. Nah, itu syaratnya menjadi supervisor bar. Nah, ini dari Bung Fajar SATH. Syarat untuk menjadi supervisor, agak masuk ke manajemen ya kita ya. Untuk syarat menjadi supervisor sih pastinya kita harus menguasai yang namanya produk dulu, itu awal. Nah, itu stepnya barista. Stepnya barista kita harus menguasai produk. Stepnya untuk head bar itu harus menguasai operasional bar dan menguasai manajemen produk juga dan produknya. Kalau untuk syarat untuk menjadi supervisor F&B, kita lebih menguasai tentang back office management. Kompleks lagi sebenarnya. Back office management, let's say kita bilang bagaimana cara menjual produk kita, bagaimana mencari cara yang tepat untuk operasional yang baik untuk di
sebuah outlet, bagaimana untuk menentukan costing yang tepat untuk sebuah produk, banyak sebenarnya. Kita bilang dari stepnya barista, head bar, sampai ke supervisor bar, itu lebih kompleks si supervisor bar, karena si supervisor bar itu sudah mengalami tingkatan-tingkatan dari barista, head bar, sampai ke supervisor. Nah, kompleksitasnya itu masuk ke back office management juga. Oh, Dimana kita harus bikin laporan penjualan, kita bikin statistik untuk penjualan dan lain-lain. Media untuk penjualan seperti apa, itu sebenarnya harus yang dikuasai oleh supervisor dan supervisor gitu. Oke. Ya. Begitu Bung Fajar SATH ya. Yang pertama adalah product knowledge dan kedua back office management, itu harus dikuasai. Oke, ini terima kasih Bung Irfan dari Bung Lutfi Perantau Bawah. Iya. Nah, selama ini kita minta sharingnya juga ya dari Bung Irfan yang memang sudah lama kita berkolaborasi dengan Taman Delta dengan Bung Irfan. Nah, ini mungkin kita bisa mendapatkan testimoninya ya. Apa benefit yang mungkin bisa didapatkan dari Taman Delta segala macam. Ya, kalau saya boleh cerita sih, Taman Delta itu salah satu brand yang membentuk saya juga. Saya berawal dari barista yang saya ini sedikit cerita ya, sorry ya. Iya, ceritanya ya. Oke, jadi saya ini berawal dari barista kopi saring. Saya yang nggak tahu menau tentang kopi di tahun 2011. Saya dari tahun 2011 itu saya tidak tahu tentang kopi, dan saya berawal di kedai kopi kecil di mana saya cuma bisa menggiling kopi dengan gilingan yang let's say kita bilang kurang layak, dengan kopi yang harus diseduh kurang layak, sampai saya harus mencari tahu apa sih nikmatnya kopi, bagaimana sih nikmatnya kopi, kenapa kopi bisa dikonsumsi dengan harga yang let's say kita bilang lebih mahal dari minuman-minuman lain, juga ada seperti itu. Taman Delta ini salah satu brand yang membuat saya mencari tahu tentang kopi. Oke. Penasaran saya itu dalam satu produk yaitu espresso. Ini adalah satu minuman pahit sedikit, dijual dengan harga yang kita bilang kalau untuk kantong mahasiswa kok main mahal, padahal harganya sedikit dan pahit kok banyak orang suka. Itu pertanyaan saya untuk menjadikan saya lebih kritis dalam mencari tahu tentang kopi. Dan dari tersebut, dari kopinya Taman Delta juga, saya mencari jati diri saya untuk menjadi seorang barista juga. Dan saya beruntung ketemu Taman Delta juga karena Taman Delta sering membuat event-event tentang kopi, dan pastinya membentuk pola pikir baik untuk barista dan membuat event-event yang kita bilang informatif, edukatif, dan kita bilang menjadi sarana juga untuk barista bagaimana dia belajar. Bagusnya Taman Delta di situ. Mantap. Gitu ya. Sampai sekarang jadilah Bung Irfan ini sebagai konsultan dan barista trainer gitu ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi, tips dan trik untuk yang baru belajar kopi dan ingin mengenal kopi lebih jauh. Tips dan triknya dari Bung Irfan mungkin. Nanti saya akan bagi jawab. Oke, tip dan triknya saya bilang cukup mudah ya, karena kita bilang cukup penasaran aja sama kopi. Oke. Berawal dari kata penasaran ya. Yes, ya, karena saat kita ingin, prosesnya seperti ini. Saat prosesnya orang mencari ilmu adalah dia harus penasaran akan sesuatu dan dia bakal mencari tahu. Saat dia sudah mencari tahu, dia bakal mendapat informasi untuk menjadi sebuah, kita bilang sebuah pendidikan untuk sebagai wadah logika kita, sebagai wadah logika kita, di mana kita harus dapat informasi tersebut terus menerus sampai rasa penasaran kita hilang. Itu aja sih.
Itu cara yang paling efektif menurut saya. Paling efektif ya. Nah, Paling efektif. kalau boleh saya tambahkan, Oke. karena sekarang ini ya, yang seperti di sekarang ini kita sudah dimudahkan dengan adanya media sosial ya teman-teman ya. Media sosial ini sangat berperan aktif dalam perkembangan kita untuk masa depan. Untuk teman-teman yang memang memiliki rasa penasaran dan rasa ingin tahu tentang kopi, jangan khawatir. Ini Taman Delta juga sudah menyediakan ya semua tips, trik, pengetahuan, dan segala macamnya tentang kopi di media sosial, dan kita sudah menyediakan itu semua di banyak platform, dan terutama yang sekarang ini di Instagram, yang terbaru ada di YouTube. Nah, untuk yang ingin coba-coba itu bisa langsung kunjungi website kita ya, tamandelta.com, dan itu sudah kita sediakan semua produk kita dan bisa menjadi senjata teman-teman untuk mencari tahu kepenasarannya tadi. Seperti itu. Media sosial ya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi ya mungkin ya, Bung Irfan ya, sebelum kita tutup ya. Oke, boleh. Izin tanya, share dong untuk minat dan tren sekarang untuk peminat kopi. Minat dan tren sekarang agak panjang nih. Minat dan tren agak panjang nih. Jadi kita ngomong minat dan tren, kita nggak bisa masukin kedua hal itu sekaligus, karena minat itu by personal atau by keinginan dari seorang untuk jadi sesuatu, itu minat. Kalau untuk tren itu sesuatu yang sedang in atau sesuatu sedang digemari atau sesuatu yang sedang banyak orang suka, itu tren. Jadi satu-satu nih kita bahas nih. Minat yang ada di sekarang itu, kalau saya bahas tentang sisi barista ya, barista, minatnya teman-teman barista itu sekarang lebih ke produk yang kita bilang nilai value-nya oke, dalam sisi price maupun dalam sisi look and taste. Mereka lagi banyak nyari produk-produk yang bisa dijual, bisa dipasarkan dengan price yang oke, dengan tampilan yang bagus, dengan kualitas yang bagus, price yang oke. Nah, ini adalah minatnya si barista lagi kayak gitu nih. Nggak menutup kemungkinan juga untuk dari sisi minat barista ke perlombaan juga, mereka banyak yang bahkan sekarang Mas Aga itu banyak barista yang mempersiapkan lomba-lomba seperti kita bilang IBC atau mungkin IBRC atau mungkin PILAK, itu jauh-jauh sebelum hari H. Kita bilang bisa 6 bulan, 10 bulan sebelum hari H, mereka sudah mempersiapkan materi-materi maupun bahan-bahan produk yang bakal dia pakai untuk menuju ke perlombaan tersebut. Saya bilang itu sangat keren, sangat bagus untuk saya bilang stimulan untuk para barista yang ingin menjadi barista profesional atau mungkin menjadi kita bilang barista sukses lah ya. Gitu. Ya, kalau untuk trennya sekarang sih kita menuju ke tren di mana modernisasi ini lebih terasa di masyarakat, kita bilang, karena kita bisa melihat dari sisi coffee shop yang ada sekarang, mereka lebih banyak menjual tentang soal produk-produk yang easy to drink, easy to eat. Jadi semua produknya itu gampang untuk dimakan, gampang minum, dengan produk yang simple, kemasannya yang bisa dibawa kemana-mana, dengan packaging yang bagus juga, pastinya lebih modern. Tech and go konsep itu banyak digemari juga sekarang, dan kan sekarang banyak yang memasukkan konsep-konsep seperti kapsul coffee shop atau mungkin mini coffee shop yang orang bisa datang, pesan, pergi, dan memulai aktivitas mereka dengan kesibukan mereka sehari-hari. Kita sudah memasuki area atau memasuki era modern sekarang sih. Iya.
Betul banget itu. Di era modern ini ya, banyak sekali konsumen yang sangat menginginkan kemudahan. Yap, benar. Sebenarnya kalau kita bisa menelaah modernisasi ini, modernisasi ke personal atau ke konsumen itu membuat kita lebih malas. Kalau boleh saya simpulkan, karena apa? Dulu kita harus ke suatu tempat untuk membeli sesuatu. Sekarang kita sudah punya GoFood atau GrabFood dan lain-lain. Kita nggak harus ke suatu tempat, kita order dan diantarin. Dulu kita harus mencari tukang ojek, kita ke tukang ojek atau gimana. Sekarang sudah dimudahkan dengan ojek online seperti itulah. Dulu kita harus mencuci sepatu sendiri, sekarang sudah ada cleaning service dan lain-lain. Sekarang modernisasi itu buat kita lebih malas. Nah, ini adalah kesempatan kesempatan kita sebagai produsen atau penjual jasa untuk memudahkan customer menikmati apa yang kita jual, jasa maupun produk. Kita menyediakan apa yang mereka butuhkan. Yap, apapun dari kita sebenarnya kalau kita bahas nih, kita memanfaatkan sesuatu untuk memanfaatkan suatu celah di mana orang malas nih, kita buat lebih enak, tapi kita juga bisa menjual produk kita. Iya, dan jangan lupa tetap mungkin memasukkan sisi edukasi juga ya dalam produk kita. Ya, pasti. Ya, itu harus. Itu harus ya. Iya, kayak Taman TDI, Taman Kota Indonesia dong, memasukkan informasi tentang kopinya, memasukkan edukasi dalam setiap eventnya, itu harus seperti itu. Karena nggak banyak produk yang menjadi edukator konsumennya, itu nggak banyak. Justru itu menjadi nilai lebih ya, value lagi. Yap, iya. Nah, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya dari Nanda Haji. Oke. Lalu yang kebanyakan orang cari saat pertama kali belajar, ini yang tanya tadi tentang lalu yang kebanyakan orang cari saat pertama kali belajar kopi itu apa ya? Maksudnya apa? Hal pertama yang biasa dicari saat pertama kali mengenal kopi menurut Mas berdua. Oh. Nah, dari Arga dulu nih, menurutnya apa nih? Oke, dari saya dulu ya. Menurut saya mungkin saat ini orang itu berangkat dari kebutuhan. Nah, dari kebutuhan kita menjadi mencari peluang mana yang bisa mungkin menghasilkan ya. Kebutuhan yang saya garis bawahi adalah kebutuhan ekonomi. Ya, nah situ kita bakal mencari peluang sisi-sisi mana yang bisa menghasilkan peluang bisnis. Nah, dari kebutuhan tersebut akhirnya kita muncul, oh ternyata kopi. Nah, kopi ini yang awalnya kita tidak tahu, nah didasari dengan kebutuhan, maka kita mungkin akan mencari tahu dan mendalami tentang kopi itu sehingga kita bisa memproduksi suatu produk yang bisa kita jual dan menghasilkan peluang bisnis. Nah itu menurut saya dari kebutuhan. Ya. Oke. Kalau dari menurut Mas Aga itu dari kebutuhan. Menurut saya apa yang dicari saat pertama kali belajar kopi? Kalau saya bilang pertama kali dicari saat belajar kopi itu passion. Jadi passionnya bakal ke arah mana? Ya, passionnya bakal ke arah mana? Kita mau passion berbasis passion jualan mungkin, basic passion untuk lebih mengenal kopi lebih jauh mungkin, atau berbasic passion untuk menuju ke produk tertentu, atau bisa kita bilang pengen jadi roastery atau apa mungkin. Jadi berbasic passionnya itu, jadi dari passion tersebut bakal mengarahkan kita kemana ya. Jadi pertama kali kita belajar kopi pasti kita bakal menyelidiki dasar-dasar dari kopi. Saya kita bilang dari mulai alat-alat manual brewing, dari produk kopinya seperti apa, dan pengembangan metodenya, variasi produknya dan lain-lain.
pasti yang bakal kita cari itu pasti. Tapi nanti bakal menuju ke passionnya sendiri. Jadi passionnya bakal kemana? Ke penjualan kah? Ke produk kah? Atau kemana? Jadi itu adalah sumber dari tujuan kita gitu. Iya sih, yang terpenting adalah tujuannya, tujuan awalnya. Ya, benar. Karena banyak teman-teman yang mencari tahu tentang kopi. Setelah cari tahu tentang kopi nih, bakal jadi apa nih? Mau diapain pengetahuannya? Mau dikemanain? Mau dijual sebagai jasa profesionalitas kita sebagai barista, atau mau dijual untuk kita menjadi businessman sendiri, kita menjual produk tersebut, atau kita mau beralih menjadi produsen barang setengah jadinya, atau biasanya kita bilang roastery-nya, atau mungkin membuat produk-produk yang lainnya menjadikan suatu produk minuman. Jadi kita bilang seperti itu gitu. Oke, mungkin segitu dulu Bung Irfan, terima kasih sharingnya. Siap, terima kasih Bung. Nah, sama-sama Mas Nanda Haji, juga bisa bermanfaat ya sharing kita ya. Nah, kalau boleh saya ringkas nih ya. Jadi yang disampaikan dari Bung Irfan ini, yang utama pasti adalah tujuan awal kita, terutama yang kita sedang bergerak di bidang kopi saat ini, itu kita tetap harus memiliki tujuan ya. Jadi apapun rintangan atau apapun halangan yang ada itu bukan menjadi batu sandungan buat kita ya. Nah, itu justru kita harus mempelajari lebih dalam lagi dan menggunakan media sosial, memaksimalkan media sosial gitu ya Bung Irfan ya. Ya, benar sekali. Oke, mungkin sekian dulu Bung Irfan live Instagram kita malam ini. Ya, semoga sukses terus, lanjut lagi dengan proyeknya bersama Mas juga ya. Wah, dan sukses juga buat Taman Delta Indonesia. Thank you buat puluhan kita bilang bertahun-tahun sudah mengedukasi teman-teman kopi di Semarang dan sekitarnya. Thank you juga buat El untuk hari ini. Thank you buat teman-teman yang sudah join. Terima kasih. Maaf juga kalau ada salah-salah kata atau mungkin salah ucap ya dari saya. Dan terima kasih Bung Irfan. Sampai berjumpa lagi di kesempatan lain. Terima kasih. Bye guys.